ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Suatu hari yang dahsyat Allah peringatkan di banyak tempat di Al-Quranul Karim. Sebuah keadaan yang dikhawatirkan dan dihindari oleh setiap muslim dan muslimah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzirhum yaumal hasrati id qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun." Berilah peringatan kepada mereka akan suatu hari, akan hari kerugian, hari di mana orang-orang merasa merugi ketika segala perkara telah diputuskan, sedangkan mereka di dalam kelalaian dan mereka tidak beriman. Hari ini adalah hari penyesalan, di mana banyak dari manusia menyesal di hari tersebut akan apa yang pernah dia lakukan, akan apa yang pernah dia kerjakan. Mereka berkata, ya hasratana ala ma farratana fi jambillah. Wahai betapa meruginya kami terhadap apa yang kami telantarkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di hari itu dahsyatnya penyesalan, sebagian dari manusia menyalahkan yang lainnya. Bahkan mereka berdebat dengan syaitan, dengan iblis, dan iblis berlepas diri dari mereka. Sebagian orang-orang kafir berlepas diri dari sebagian yang lainnya. Yang lemah, yang disesatkan, menuntut orang yang menyesatkannya, dan yang menyesatkannya berlepas diri dari mereka. Itu adalah gambaran-gambaran dari kerugian-kerugian yang didapatkan oleh sejumlah manusia di hari itu. Di pembagian catatan-catatan amalan terdapat kerugian yang lain. Wa wudi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Dan ditampakkanlah kitab yang mencatat seluruh amalan. Maka mereka berkata, wahai buku apa ini? Betapa celakanya kami, buku apakah ini? Tidak ada yang kecil maupun yang besar.
kecuali tercatat dengan sangat detailnya di dalam buku ini. Dan mereka temukan seluruh amalan mereka hadir. Dan Allah menegaskan bahwa Rabbmu tidak pernah menzalimi seorang pun. Ketika neraka Jahannam didatangkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa." Dan datang Rabbmu dan seluruh malaikat bersaf-saf. Waji'a yawma idzin bi jahannam, dan didatangkanlah neraka Jahannam pada hari itu. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwa neraka Jahannam didatangkan dalam keadaan diseret dengan 70.000 tali. Setiap tali ditarik oleh 70.000 malaikat. Di ayat yang lain dikatakan, idza ra'atkum min makanin ba'id sami'u laha taghayyudan wa zafira. Apabila neraka Jahannam melihat mereka dari tempat yang jauh, maka mereka mendengar golakan dan kemurkaan yang sangat besar. Waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzi yatadakkarul insan wa anna lahu dzikra. Pada hari itu manusia pun mengingat, maka apa gunanya dia mengingat? Tidak ada arti dari penyesalan. Di hari penyesalan tersebut, tatkala tidak ada suatu penyesalan apapun yang bermanfaat, kecuali siapa yang bertobat dan menyesal ketika dia berada di dunia, sehingga memperbaiki dari amalan-amalannya untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari itu sebagian manusia menyangka dirinya di atas kebaikan. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Apakah kalian ingin aku kabarkan orang yang paling merugi amalannya, yaitu orang-orang yang mereka tersesat amalannya di kehidupan dunia, tetapi mereka menyangka mereka sedang berbuat baik. Amilatun nasibah tasla naran hamiyah, beramal dengan susah payah tetapi masuk di dalam neraka yang menyala-nyala. Itu diantara penyesalan-penyesalan di hari tersebut. Dan penyesalan-penyesalan ini itu ada sebab-sebabnya. Ada sebab-sebab pokok yang menyebabkan manusia menyesal di hari tersebut. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan beberapa sebab tersebut. Di antaranya Allah berfirman, "Wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani adh-dhikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadula." Tatkala seorang yang zalim menggigit kedua tangannya, dia gigit kedua tangannya masuk ke dalam mulutnya, saking dahsyatnya penyesalan di hari itu. Yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Dia berkata, wahai, andai kata saya mengambil jalan bersama ar-rasul, ada jalan yang dia tapaki bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebab penyesalan yang sangat besar, di mana seorang manusia dia menelantarkan mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalan itu ada, agama itu kelihatan, tetapi dia tidak menapaki jalan tersebut, tidak mengambil sikap di atas jalan. Dia tidak pelajari, tidak pula dia menuntut ilmu agama. Ada kesempatan untuk dia belajar, dia tidak pelajari siapa Allah, siapa Rasulnya, apa jalan agama yang mengantarnya ke surga. Dia lalai, dia berpaling dari hal tersebut. Dia lebih cinta kepada yang lainnya, lebih cinta kepada syaitan yang mengajaknya kepada neraka, lebih cinta kepada orang-orang yang menyesatkannya, yang mengajaknya ke jalan selain jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu diantara kelanjutan penyesalannya, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Wahai betapa celakanya saya,
andai kata saya dahulu tidak menjadikan si fulan sebagai kekasihku yang saya cintai. Dia lebih kedepankan manusia di atas jalan Allah dan jalan Rasulnya. Padahal Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai dia menjadikan saya lebih yang paling dia cintai, melebihi kecintaannya kepada orang tuanya, kepada anaknya, dan kepada seluruh manusia. Dia telantarkan dari jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu berpaling dari jalan ini beraneka ragam bentuknya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kelanjutan dari surah mengadukan dari kaumnya. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan berkata ar-rasul, wahai Rabbku, sungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sebagai hal yang ditinggalkan. Meninggalkan Al-Quran bentuknya banyak. Kadang dia tidak membacanya, kadang dia tidak mempelajarinya, tidak tadabbur terhadap kandungannya, kadang dia tidak jalankan hukum-hukumnya, kadang dia tidak memakainya sebagai obat untuk kesembuhannya. Itu semuanya dari bentuk-bentuk dia meninggalkan Al-Quran. Dan semuanya ini adalah ada hisabnya di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara penyesalan juga ketika Allah memanggil seluruh manusia, wa yawma yunadihim fayaqulu ayna syuraka'i alladhina kuntum taz'umun. Ketika Allah memanggil mereka, kemudian Allah berfirman, di mana sekutu-sekutu yang kalian sangka bahwa itu adalah tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka qala alladziina haqqa 'alaihimul qaul rabbana haula'i alladziina aghwaynahum kama ghawayna. Berkatalah orang yang ketetapan Allah telah mewajibkan mereka dimasukkan ke dalam neraka. Mereka berkata, ya Allah, mereka itulah yang kami sesatkan. Kami sesatkan mereka karena sebagaimana kami tersesat. Tabarra'na ilaika, kami berlepas diri dari mereka. Makanu iyana ya'budun, mereka tidak pernah beribadah kepada kami. Kemudian Allah berfirman kepada mereka, panggillah tandingan-tandingan sekutu-sekutu kalian itu. Fada'uhum falam yastajibu lahum, maka mereka memanggilnya, sekutunya tidak menjawabnya. Waraul adab, mereka pun telah menyaksikan siksaan yang harus mereka hadapi. Lau annahum kanu yahtadun, penyesalan pun datang andai kata dahulu mereka di atas hidayah, di atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yauma yunadihim fayaqulu madza ajabatumul mursalin. Kemudian Allah memanggil mereka, lalu Allah bertanya, bagaimana kalian menjawab para rasul? Maka ini pertanyaan harus disiapkan jawabannya, karena tidak mempersiapkan jawaban dan amalannya yang berbeda dengan makna jawaban untuk pertanyaan ini, itu adalah sebab-sebab penyesalan pada hari kiamat. Karena Allah Subhanahu wa taala ingatkan dari jalan keluarnya, "Famma man taba wa amana wa amila salihan fa asa ayyakuna minal muflihin." Adapun siapa yang bertobat, beriman dan beramal salih, maka diharapkan mereka termasuk orang-orang yang beruntung. Karena itulah diperhatikan dari hari penyesalan di hari kiamat, hendaknya dipikirkan oleh setiap hamba makna-makna dari kehidupan. Jangan sampai dia keluar dari dunia ini dalam keadaan dia menyesal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza ja'atit tammatul kubra yauma yatadhakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara fa amma man tagha wa athara al hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Aqulu ma tasma'un. Barakallahu li wa lakum fil kitabi was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hikmah
wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'd. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dari penyesalan yang terbesar di hari kiamat adalah siapa yang menyelisihi jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaknya berhati-hati orang yang menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan tertimpa fitnah atau tertimpa siksaan yang pedih, dan di hari kiamat dia termasuk orang-orang yang diusir dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena disebutkan dari sebab terusirnya sebagian umat ini dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahum ghayyaru ba'daka innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Sungguhnya engkau Nabi Muhammad tidak tahu apa yang mereka ada-adakan setelahmu. Mereka mengadakan perkara-perkara yang tidak di atas tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengganti dari agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu jangan tertipu dengan sebagian manusia atas nama kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berbuat perkara-perkara yang menyelisihi agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu tidak pernah merayakan maulidnya, tidak pernah merayakan kelahirannya, dan juga tidak pernah dirayakan oleh para sahabatnya, para khulafa ar-rasyidin, imam 4, tidak dirayakan oleh para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, imam 4 dan para ulama setelahnya. Itu datang dari kebiasaan orang-orang Syiah Rafidhah dan diada-adakan oleh sekelompok manusia yang menyelisih jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kecintaan kepada Nabi itu tidak terikat dengan suatu hari tertentu, tetapi dia kecintaan di hati seorang muslim menjalankan sunnahnya di segala makna dari kehidupannya. Itulah kecintaan yang sebenarnya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah kalau kalian cinta kepada Allah, kalau kalian cinta kepada Allah maka ikutilah saya. Pasti Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Semoga Allah Subhanahu wa taala meneguhkan kita semua di atas Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memberi hidayah kepada saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimat agar supaya kembali kepada jalan agama dan berada di atas tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang beliau jalankan dan diwarisi oleh para sahabatnya hingga hari kiamat. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Thumma i'lamu rahimakumullah innallaha amarakum bi amrin bada bihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al musabbihati bi qudsi faqala jalla min qail innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala rasulika wa ala nabiyyika wa rasulika Muhammad wardallahumma an khulafaihi ar-rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa nis sahabati ajmain wa anna ma'ahum bifadlika wa judika wa ihsanika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا وارزقهم بطانة صالحة تعينهم على طاعتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أرادنا وبلادنا بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولوالدينا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.